Shalom Alehem. Selamat malam. Malam hari ini kita akan belajar bahasa Ibrani dengan pengajar kita, Pak Dwi, yaitu meeting yang ke-40. Kita mulai dengan membukanya dengan doa ya. Boleh kami minta kesediaan dari Ibu Maya untuk membuka dengan doa, Bu? Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar bahasa Ibrani. Mari Tuhan berikan kami kemampuan, kecerdasan untuk bisa menangkap, memahami materi yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, Pak Dwi, yang akan mengajar kami Tuhan, agar malam ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang berharga, supaya kami semakin diperlengkapi oleh bahasa dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maya. Kami persilakan ke Pak Dwi-nya. Oke, saya share screen dulu. Ya, kita sudah sampai ke meeting yang ke-40 di tahun baru, semangat yang baru. Kiranya tidak menjadi pudar semangatnya ya di tahun 2022 ini. Kali ini saya akan membahas ini satu dari istrinya Yakub ya. Istrinya banyak ini, ada Lea, Zilpa, Rachel dan Bilha ya. Itu salah satu yang akan saya bahas itu adalah Lea. Ini bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah tahu ya kisah Lea ya. Tapi ada sesuatu yang menarik yang mungkin kalau dilihat dari bahasa Ibrani-nya lebih clear, lebih jelas gitu ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kurang atau kurang didalami ya. Nah, sebelum ke sana, coba kita renungkan di sini ya. Coba bayangkan nih kehidupan Lea ini ya. Ini kan anak dari Laban itu kan, Rachel dan Lea kan. Lea itu kakak, Rachel itu yang adik. Nah, secara fisik itu siapa lebih cantik? Rachel ya kan. Siapa yang dicintai Yakub? Rachel. Juga Rachel ya kan. Jadi Rachel itu sebenarnya bekerja 14 tahun. Yakub itu bekerja 14 tahun untuk Rachel. Lea ini hanya bonus saja, itu akal-akalnya bapaknya saja, akhirnya menjadi istri dari Yakub tuh. Nah, kalau kita bayangkan seperti itu pernikahan seperti apa? Pernikahan seperti ini, ya kan? Ini menyakitkan enggak? Bagaimana perasaan Lea ini? Coba kalau kita bayangkan. Mungkin bisa kasih komentar dulu sebelum nanti kita masuk ke pelajaran. Kira-kira seperti apa? Ini seorang wanita, kemudian suaminya juga ya bukan hanya satu istrinya, tapi dia tidak dicintai. Yang dicintai adalah istri yang lain dan itu adalah adiknya sendiri, adik kandungnya gitu ya. Nah, kira-kira perasaan seperti apa yang dialami? Mungkin Bu Maya bisa karena sebagai perempuan ya, seperti apa kira-kira? Iya, itu pasti menyakitkan ya. Pertama, dia tidak dikehendaki oleh suaminya Yakub karena juga kan itu sebetulnya salah bapaknya yang memberikan dia kepada Yakub begitu saja tanpa istilahnya tanpa pendahuluan, tanpa hubungan, tanpa pacaran istilahnya kan. Tiba-tiba memberikannya, apapun alasannya yang dialami oleh Lea itu pasti luar biasa sengsaranya. Dia berjuang untuk mendapatkan hati suaminya, bahkan memberikan hambanya ya kepada Yakub supaya memperoleh anak-anak kembali. Iya, itu sekilas ya dari sudut itu Maya, wanita yang mengerti betul kira-kira ya, bisa punya bayangan ya tentang Lea ini ya. Kalau kita lihat, kalau kita mau jujur ini
Ribka yang lebih menarik kita kan. Banyak orang yang memberi nama Rachel ya. Nama anak itu Rachel. Coba kalau Lea dan Rachel kira-kira mana paling banyak? Paling banyak ya. Rachel kan karena cantik, disukai dan sebagainya. Nah, Lea ini seperti disisihkan, seperti ya tidak dianggap lah. Secara fisik dia kurang beruntung begitu ya. Dengan pernikahan juga kurang beruntung karena suaminya cinta pada orang lain dan sebagainya dan punya perasaan yang tentu ini pernikahan yang penuh dengan air mata kalau bisa kita bayangkan secara psikologis begitu ya. Dan banyak orang lebih suka memberi nama anaknya Rachel bukan Lea gitu ya. Jadi Lea ini sosok yang seperti kita anggap remeh, kita singkirkan begitu ya. Nah, nanti di pelajaran ini kita akan melihat betapa Lea itu sungguh luar biasa ya. Dia adalah seorang yang inspirator ya, sangat-sangat luar biasa. Nanti kita akan cek ya bukti-buktinya. Oke, kita mulai dari sini ya. Silakan dibaca. Ulelafan syate banot shem hagedola Lea we shem hake tanah Rachel. Iya, ini Laban ya, ini dari kata Laban. Nah, dan ya, w ya. Dan Laban itu, le itu kan kepada dan kepada Laban. Nah, itu kalau di literalnya, tapi kalau diartikan mempunyai biasanya ya. Dan Laban itu mempunyai 2 putri ya, Banot dan jamak ya. Sem itu nama ya. Hagedolah dari kata gadol, ingat? Besar ya, yang besar itu Lea. Sem dan nama Haketanah. Haketanah itu kebalikan dari Hagedolah ya, Katan. Jadi gadal, dan yang kecil itu Rachel. Itu 2 orang itu. Lea ini kalau ini menurut sumber ini ya, Lea itu artinya adalah weary. Bahasa Inggris saya kurang begitu fasih ya. Ini seperti apa? Letih atau lelah ya. Dari namanya saja sudah menggambarkan kurang bagus ya. Letih, Lea ini dari sumber ini letih, letih atau lelah Lea. Jadi mirip bahasa Indonesia Lea, lelah. Gampang diingat ya. Tapi ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Lea itu dari bahasa Akkadian sapi muda. Nah, jadi ada 2 sumber ya. Memang begitu. Karena Lea ini kan aslinya kan dari Aram, ya kan, bukan itu toh, bukan keturunan ya. Bukan dari Israel kan? Mesopotamia. Iya. Jadi dua-duanya ini ya mungkin saja ya. Mungkin saja. Jadi itu ya, sapi muda atau tadi lelah gitu ya. Nah, untuk Rachel sendiri ini salah satu sumber itu artinya biri-biri betina. Rachel itu artinya biri-biri betina. Oke, itu lalu sebelum kita akan lanjut, ini kosakata ini ya dulu pernah saya singgung, tapi mulai kita ingat lagi ya. Harah ya. Harah itu artinya apa? Mengandung. Halim. Ya. Halim. Hamil perdana kusuma. Harah ya. Nah, itu yang bilang halim ya. Ini halim perdana kusuma atau hamil perdana kusuma. Hamil harah. Nah, kalau ini melahirkan. Ya, yalat ya, melahirkan. Kalau yelet itu anak kecil, yalat melahirkan ya. Kalau ini Kara, masih ingat Kara? Dulu pernah memanggil, menamai, menyebut. Nah, itu ya. Macam-macam artinya ya, bisa tergantung konteks. Kalau ini Sem. Nama.
Nah, beruntung yang ada namanya di sini, Pak Oh, Robert. Robert. Yang lain nggak ada. Ini Robert doang yang ada. Iya, yang lain nggak ada. Ini nama-nama luar ya. Nama saya juga nggak ada. Oke ya. Itu yang harus kita ingat ya. Harah mengandung, jalat melahirkan. Ya, ingat, hafal. Harah mengandung, jalat melahirkan, kara menyebut, memanggil. Nah, ini saya ulang-ulang. Shem itu nama. Itu akan muncul sepanjang malam ini, pelajaran ini ya. Jadi harus hafal itu. Oke, lanjut. Ya, silakan dibaca. Ya, Bung Gudek. Saya baca ya. Watahar le'ah watelet ben watikra semo weuben ki amra ki ra'a Adonai. Nah, itu bacanya on ya, itu dibaca on ji. Ini saya udah tulis nih. Oke, beonyi. Ya. Ki ata yeha bani ya. Isi ya. Nah, watahar tadi dari kata apa? Tahar itu dari kata harah tadi ya. Nah, ini karena feminin, jadi ada P-nya ya. Nah, ini dari kata harah tadi. Hanya hilang ya, mengandung itu. Jadi watahar, lalu Lea mengandung ya. Jadi harah menjadi tahar ya, watahar. Gitu. Wetelet itu dari kata yalat ya. Wetelet dari kata yalat, melahirkan. Ben anak laki-laki. Iya. Watikra, lalu ianya Lea ya. Ia lalu ia memanggil atau menamai Semu namanya atau menyebut namanya. Sem itu kan nama, Semu namanya ya. Memanggil boleh atau menamai juga boleh ya. Reuben. Ya, Reuben. Nah, nanti kita lihat ini Reuben ya. Ki sebab Amrah. Dia Amar. Masih ingat? Berkata. Sebab dia berkata, ki bahwa atau sebab dia bisa ra'ah apa ra'ah? Melihat. Nah, ini Adonai ya. Tuhan melihat beonji itu kesengsaraanku. Ki itu tadi ya sebab bahwa ya. Atah ini sekarang ya, bukan atah kamu. Kalau atah kamu itu alef. Sekarang YEH Fani ini kalau dari bahasa Indonesia tentulah aku akan dicintai ya, bentuk pasif ya, ini sebenarnya bentuk aktif. Ia akan mengasihi aku. Isi itu suami, is itu pria atau suamiku akan mengasihi aku ya. Nah, Reuben itu kalau kita penggal itu dari kata ra'ah. Nah ini reu itu bentuk perintahnya. Lihatlah untuk orang kedua jamak ya. Kalian lihatlah gitu ya. Lihatlah atau kalian lihatlah. Lihatlah seorang putra atau seorang laki-laki. Itu kalau kita penggal begini ya. Nah, ini juga ada orang yang mengkaitkan ini dengan kalimat tadi ra'ah Adonai be'ondi. Ra'ah be'ondi, nah itu menjadi Reuben ya. Ada juga yang mengkaitkan itu. Tapi kalau kita penggal ini yang jelas ini reu dari kata reu, lihatlah ben. Jadi lihatlah Reuben itu lihatlah seorang putra. Kalian lihatlah ini seorang putra. Nah, itu dari mana? Dari kata inilah ra'ah ya. Dari kata dasar ra'ah tadi, reu itu ya. Ini ra'ah sebab Tuhan melihat. Atau dalam bahasa Indonesia itu Tuhan memperhatikan. Nah, jadi Lea ya, walaupun dia tadi ya pernikahan yang tidak menyenangkan itu, tapi secara rohani dia luar biasa ya. Suaminya tidak memperhatikan dia, mungkin tidak melihat, tidak menganggap dan sebagainya. Tetapi dia mampu melihat kebaikan Tuhan.
Tuhan itu melihat penderitaannya, gitu deh. Jadi secara rohani Lea ini luar biasa ya. Dia tidak bersungut-sungut atau menyalahkan laki-lakinya atau apa ya, menangisi nasib dirinya, tidak ya, tetapi dia melihat kebaikan Tuhan begitu. Oh, ternyata Allah atau Tuhan itu melihat penderitaanku. Walaupun dia menderita, tapi dia meyakini bahwa ada Allah yang melihat, ada Allah yang memperhatikan begitu. Ya. Makanya anak itu Ra'ah Ben. Jadi ketika dia ingat anaknya, nama itu, dia pasti akan ingat Tuhan ya. Tuhan melihat penderitaanku. Nah, gitu ya. Jadi iya kan, walaupun secara fisik dia tidak cantik, tetapi secara rohani cantik gitu ya. Secara rohani Lea ini cantik, walaupun dia menderita begitu, tapi dia mampu melihat kebaikan Tuhan begitu. Dia mampu merasakan perhatian Tuhan. Itu. Ya, itu anak pertama ya. Nah, ini tadi ya. Terus kemudian Ahab tadi ya, itu dari love ya, Ahab itu love. Oke, selanjutnya kita melihat anak yang kedua. Silakan dibaca. Watahar ot watelet ben watomer ki syama Adonai ki senua anoki wayiten li gam et zet seh Ya. wat tikrah semo Simon ya, Simon itu Simeon itu ya. Nah, coba tadi ini ya, watahar apa tadi? Mengandung. Ya, mengandung ya. Ot itu lagi ya, ot itu lagi. Mengandung atau pula, boleh mengandung pula atau ya ini kan orang ketiga ya. Ia mengandung lagi, ia mengandung pula. Watelek dan ia telek tadi laki-laki melahirkan ya. Ben anak laki-laki. Watomer Amar ya. Lalu ia berkata ki sebab atau bahwa ya ini ya. Syama Adonai apa? Syama Tuhan melihat. Mendengar. Ya, mendengar ya. Sebab senuah anoki, senuah itu ini ya membenci ya. Nah, ini tidak ada di sini ya. Dalam bahwa aku tidak dicintai, tidak dicintai itu ini yang diterjemahkan tidak dicintai ini sebenarnya membenci ya, kadang-kadang terjemahkan membenci ya, tidak dicintai di sini ya. Aku tidak dicintai, wayiten. Nathan, masih ingat Nathan? Memberikan. Ya, betul. Itu. Lalu ia memberi kepadaku gam. Gam itu pula juga tadi ya. At itu tanda objek langsung, memberikan juga ini, begitu. Tapi di sini ini kan literal ya. Ia berikan pula anak ini kepadaku. Watikra, lalu kara ya, memanggil, menamai, menyebut semu. Namanya siapa? Simon ya, Simeon itu dari kata apa? Simon itu dari kata syama, mendengar. Nah, menarik ya. Jadi dia melahirkan anak pertama, gitu kan? Tetapi ternyata suaminya juga tidak bergeming, cintanya tetap kepada adiknya kan. Nah, anak yang pertama itu lihatlah anak laki Allah memperhatikan. Tapi suaminya nggak mendengar juga setelah anak pertama itu. Lalu dia memberi nama anak itu Simon itu ya, Syama Allah yang mendengar gitu ya. Jadi walaupun dia merasa suaminya tidak memperhatikan, suaminya juga tidak mendengar, ya kan? Ini hanya sebagai reproduksi anak saja ini, secara kasarnya loh ya. Tapi dia tidak memikirkan itu, tapi dia melihat ada kebaikan Tuhan lagi, bahwa Allah itu masih mendengar gitu ya. Jadi secara rohani ini sangat inspiratif sekali ya, walaupun di tengah kondisi yang tidak menyenangkan, pernikahan yang tidak menyenangkan ini, Lea masih mampu melihat
kebaikan Tuhan yang luar biasa. Allah memperhatikan, Allah mendengar ya, mendengar bahwa dia kurang dicintai daripada istri yang ya, atau adiknya itu ya. Jadi secara rohani luar biasa ini. Kemudian anak yang ketiga, ya silakan Pak Robert baru datang ini, silakan baca. Watahar Watelet ben Watomer Atah Hafaam Yilawe ya, oke. Nah, Isi isi Elai ki Yaladeti ya latih Lo lo Elosa Benim Alken ya para semua Lewi. Lewi. Oke. Lewi. Ya. Watahar lalu ya mengandung pula mengandung lagi. Watelet lalu ia melahirkan anak laki-laki. Watomer lalu ia berkata ya. Ata sekarang sekali lagi. Nah, sekali ini apa ya? Yilawe. Yilawe itu ini diterjemahkan dengan erat. Ya, kalau bahasa Inggris itu join itu ya. Nah, ini erat ya. Bagus sekali ini bahasa Indonesia ini erat ya. Isi suamiku akan erat atau lebih erat di sini ya. Suamiku akan erat kepadaku. Karena ya lati, aku telah melahirkan lo kepadanya selosah banin. Dari kata ini ya. Selosah itu tiga ya, tiga anak laki-laki. Oleh sebab itu Alken Kara ia menamai semua anaknya itu Lewi ya. Jadi Lewi itu dari kata laweh ini ya, lawah, kata dasarnya lawah, erat, lebih erat itu ya, erat itu atau join ya, menyatu atau erat begitu. Anak yang ketiga itu Lewi ya. Ini satu bentuk perjuangannya Lea untuk mendapatkan cintanya Yakub itu ya. Setelah aku melahirkan anak tiga ini, wah ini suamiku bisa lebih erat denganku ini, itu kira-kira begitu ya. Tapi ternyata suaminya nggak erat-erat gitu. Suaminya itu masih saja tetap mencintai adiknya, dia tidak dicintai ya. Nah, kemudian dia lahir pula anak yang keempat ya. Nah, coba silakan dibaca. Nah, sebentar. Yang keempat, siapa mau baca? Watahar Silakan, Bro Robert. Watahar Watelet ben Watomer Hafaam Odeh et Adonai Alken Karah semua udah Wata amot Miledet. Ya, miledet itu dari kata yalat tadi. Yalat apa tadi? Nah, Melahirkan. ya itu ya. Itu kata kerjanya kali ini. Ini menjadi miledet. Ini melahirkan juga. Ya, nah, tidak melahirkan lagi. Ta'amot itu dari kata amat sebenarnya itu berdiri atau mungkin bisa berhenti melahirkan begitu. Ya. Kalau di sini diterjemahkan sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ini dari kata amat kalau ini. Oke, dari sini. Wataharot, wateleben. Ini dari tadi ini muncul terus kalimat ini ya. Wataharot, wateleben. Lalu ia mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki. Lalu ia berkata, Hapaam sekali lagi Odeh. Nah ini.
bersyukur. Odeh itu dari kata yadah, ya. Yadah itu ya sebenarnya bisa berarti bersyukur atau memuji Tuhan, itu juga bisa ya. Praise. Yadah, bersyukur. Nah, odeh itu bentuk orang pertama. Aku bersyukur. Aku akan bersyukur ya. Aku akan bersyukur, bentuk pertama untuk imperfectnya odeh. Nah, menjadi yada ya. Yada itu, nah ini kalau bahasa Ibrani modern itu menjadi todah. Thank you. Nah, biasa itu Kodek itu yang sering menyebut nih, todah rabah. Nah, rab itu banyak besar ya. Todah itu thank you. Nah, todah ini dari kata ini, yadah ini ya. Yadah, odeh. Ya. Et adone, aku bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ia memanggil, menyebut bisa anaknya, ya kan? Siapa? Yehuda. Nah, Yehuda itu dari kata ini Yeha dan Yada ya, Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan. Jadi ada YHWH-nya ini ya, dan kata Yadah ini. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Nah, lalu ia berhenti melahirkan. Nah, bayangkan nih, Lea ya, dalam penderitaan itu sudah memberikan yang terbaik yang diperlukan waktu itu ya, memberikan anak laki-laki. Yang pertama tadi ya, yang Allah melihat tadi, Ruben. Melahirkan lagi anak yang kedua, ya kan? Cintanya Yakob tidak bergeming. Lalu melahirkan anak ketiga, diberi nama Lewi dengan harapan makin erat, ya kan? Tapi ternyata tidak juga. Nah, ketika dia melahirkan anak yang keempat, nah mungkin kalau kita udah kesel nih ya, udah lahir sampai 4 nih ibu, bayangkan sekali melahirkan itu sakitnya kayak apa ya? Nah, mungkin saya kasih anak, kalau saya nih, saya jadi Lea itu anak keempat tak kasih nama Sukar. Apa artinya? Suami kurang ajar, gitu ya. Udah dikasih 3 anak tapi tidak bergeming gitu loh, ya kan? Tidak, cintanya juga enggak hanya sebagai produksi anak saja. Itu kalau saya mungkin ya sebagai Lea itu bisa saja saya kasih nama anak yang negatif itu, karena suaminya nih nggak ada hati, udah dikasih yang terbaik anak laki-laki. Bayangkan anak laki-laki zaman itu penerus ya. Kalau nggak ada anak laki-laki itu seperti dunia hampa. Beda dengan sekarang kan, laki perempuan sama aja. Tapi kalau zaman dulu kan laki-laki itu yang sangat diutamakan kan. Nah, walaupun harapannya tidak tercapai ya, Lewi dia mau erat dengan suaminya atau suaminya erat lagi dengan dia. Tapi apakah tersampai? Tidak ya, tidak bergeming suaminya. Tapi anak keempat dia masih punya rasa syukur kepada Tuhan. Wow, betapa cantiknya rohani dari Lea ini ya. Walaupun diperlakukan tidak adil atau kurang sesuai dengan harapan dari suaminya, tapi dia masih mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, odeh, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Wah, apa enggak bagus ini ya kalau dibuat renungan dalam kondisi yang sudah beri yang terbaik, sudah ini, sudah itu, tapi suaminya sama sekali tidak memperhatikan dia. Tapi dia berkata, odeh, aku akan bersyukur ya. Odeh et Adonai, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi anaknya diberi nama Yehuda, mengingatkan dia bahwa aku akan bersyukur kepada Tuhan. Gitu. Menarik bukan? Oke ya. Nah, odeh, Yada, Yehuda. Ini ada pendapat seperti ini ya. Lea adalah teladan syukur nih dari internet ya. Ini menarik juga saya baca tentang ini ya. Tidak diragukan lagi bahwa Lea menjalani kehidupan yang sulit dan memiliki banyak alasan untuk menjadi getir, ya kan? Dia punya banyak alasan untuk sakit hati, untuk benci kepada suaminya, gitu kan? Tapi tidak dia. Namun orang bijak dari Talmud melihatnya sebagai teladan syukur yang cemerlang. Dalam kata-kata Robi Yohanan berkata seperti ini ya. Sejak hari Tuhan menciptakan dunia, tidak ada yang berterima kasih kepadanya sampai Lea mengungkapkan rasa syukurnya.
kami membaca, dan dia hamil dan melahirkan seorang putra, dan dia berkata, kali ini aku akan berterima kasih kepada Tuhan. Dan dia sebut Yehuda. Wah, luar biasa ya si Lea ini ya, walaupun sakit ya, ada banyak alasan untuk sakit hati, ada banyak alasan untuk membenci suaminya, tapi dia nggak lakukan itu. Dia pilih pilihan yang terbaik. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Odeh et Adonai. Gimana? Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Sampai di sini sudah melihat apa teladan rohani yang bagus dari Lea. Sudah mantap. Menarik banget, Pak. Kisahnya. Ya, kalau kita lihat di bahasa Indonesianya kan kurang begitu ini ya, kurang begitu dapat toh. Kalau dari bahasa Ibrani kan ini dapat semua ya, karena namanya itu kan tidak jauh dari artinya ya. Yehuda ada kata odehnya, Simeon ada kata Syama, Reuben ada kata Raahnya di situ. Nah, tidak berhenti sampai di situ ya. Masih terus kita akan lanjutkan. Lanjut. Wah, Lea ini luar biasa. Ya, silakan dibaca. Saya baca ya. Watere Rahel Kilo Yaleda Leia Akor Yaakov ya, Yaakov. Yaakov Watekane Rahel Ba'ahotah Watomer El Yaakov Haba Li Banim Weim Ayin Meta Anoki. Iya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, Rahel yang cantik itu, Rahel yang dicintai itu, ternyata dia punya perasaan justru iri ya. Watere, tere itu dari kata ra'ah ya, melihat. Nah, Rahel itu ketika Rahel itu melihat bahwa dia tidak melahirkan untuk Yakub. Nah, watekane, maka dia itu cemburu. Nah, watekane Rahel itu cemburu kepada akhotah, kepada saudara perempuannya itu ya, kakaknya di sini bahkan ya. Watomer, lalu dia berkata kepada Yakub, Yaakov, Habwahli, Habwah ini dari kata Yahab ya, itu bisa give, bring, come dan lain-lain ya. Berikan kepadaku anak-anak. Ini banim ya, sebenarnya sama ya. Ini bahasa Indonesia hanya satu. Im ayin, dan im itu jika. Dan jika tidak, meta, dari kata met itu mati ya. Aku mati sajalah. Aku akan mati. Meta anoki aku. Kalau tidak, aku akan mati. Ya, jadi dia walaupun mendapat cinta dari Rahel, ternyata dia punya perasaan iri kan. Nah itu, jadi cantik fisiknya, tapi hatinya ini ya, ya namanya juga manusia ya, mungkin juga punya rasa kecemburuan begitu ya. Kalau tidak mati saja aku, sampai Yakub marah, loh aku ini pengganti Allah apa yang bisa membuat kamu melahirkan, kira-kira kan begitu. Nah itu kalau kita bandingkan ya antara Rahel dan Lea, secara fisik memang Rahel lebih cantik ya. Tapi secara rohani kita melihat itu Lea ini punya kecantikan rohani yang luar biasa ya. Nah, lanjut. Silakan. Siapa saja monggo. Bung Robert gimana? Atau Bung Yapet? Silakan. Watere Lea I Amda Miledet Watikah et Helpa
Sibhatah watiten otah Leya Yakob le Isa. Ya, watere Lea. Lea ketika Lea melihat bahwa Amdah tadi ya, Amdah miledet, dia berhenti melahirkan atau tidak melahirkan lagi ya. Ia mengambil Lakah ya. Tikah itu Lakah, masih ingat ya. Lakah mengambil siapa? Zilpah. Ya, kemudian ini Sifhatah itu dari kata ini ya, Sifah. Sifah itu budak perempuan. Budak perempuan. Ya, itu bahasa Ibrani-nya Sifah. Sifhatah berarti ini ada airan H ya, budak perempuannya, budaknya perempuan atau budak perempuannya itu. Watiten, Nathan ya, dari kata Nathan, memberikan. Lalu ia memberikannya kepada Yakub. Le Isa, menjadi istrinya. Itu Zilpa. Nah, Zilpa itu kan melahirkan ya. Wah, ya terus. Watelet. Watelet Zilpa Sifhah. Sifah Lea. Sifat, sorry. Sifat Lea. Leya Yakob dan Iya. Telet melahirkan tadi ya, dari kata jalan. Silpa budak, sifat Lea, budak Lea. Nah, ini sifatnya hanya menjadi T ya. Ini bentuk konstruk kemarin kita belajar ya. Budak Lea, Zilpa budak Lea itu melahirkan bagi Yakub seorang anak laki-laki. Yakub enak banget. Ya? Yakub enak banget ya. Iya, dikasih anak, dikasih bonus lagi ya kan? Silpa. Nah, setelah itu dia melahirkan ya. Nah, apa yang dikatakan Lea? Nah, coba baca. Nanti yang dalam kurung ya, yang ini tidak usah. Batomer. Lea. Ya. Lanjut saya. Batomer Lea, silakan. Enggak ada itu, Pak. Begat. Batomer Lea. Nah, ini enggak usah ini. Ikutnya. Yang dalam kurung ini yang dibaca. Bagat. Oh. Ya. Watikra etsemo Gad. Ya. Lea berkata, nah, Ba itu datang ya. Gad itu mujur, nah, keberuntungan atau mujur gitu ya. Mujur telah datang. Watikra, karena itu dia lalu ia menyebut atau menamai anaknya itu Gad. Jadi Gad itu artinya mujur ya. Beruntung, mujur itu. Nah, itu yang melahirkan budaknya, tapi kan itu atas nama. Nah, atas namanya Lea kan, makanya Lea yang memberi nama itu, dia dikasih nama anak itu Gad, mujur telah datang. Tuh. Selanjutnya, silakan dibaca. Watelet Silpa. Watelet Silpa, ya. Sifat Lea ben Seni Leya Yakob. Ya, silakan. Mau diartikan siapa yang mencoba mengartikan? Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan. Ada itu terjemahannya. Iya, ini terjemahan ini Indonesianya ya. Ini. Lalu ini ya. Silpa melahirkan. Ya, Silpa budaknya Lea lalu Silpa budaknya Lea melahirkan, gitu kan? Anak laki-laki. Anak laki-laki Seni itu kedua ya. Anak kedua. Bagi ya Le Yakob untuk Yakob. Bagi Yakob untuk Yakob. Nah, selanjutnya. Yang kedua itu diberi nama apa ya? Silakan dibaca. Tomer Lea be Asheri ki Isruni Bayot. Ya, ini bacanya nih ya. Saya tulis nih Be Osri. Be Osri ki Isruni
Bayot, Watikra, Banot, Watikra, Temo, Aser. Iya, Aser ya. Nah, ini yang sangat-sangat mantap sekali ya. Kalau kita kembali ke tadi di awal itu saya mintakan cobaan kita semua itu membayangkan bagaimana kehidupan Lea, ya kan? Isinya kan tangis, sakit hati toh. Apakah pernikahan Lea itu bahagia kalau seperti itu? Tidak kan? Seharusnya tidak toh. Tapi menarik di sini. Lea itu berkata, aku ini berbahagia. Watomer Lea berkata, Be Osri. Be itu dalam, ya. Osri itu dari kata Asher itu bahagia. Dalam kebahagiaan aku, atau ini ya, aku berbahagialah, sederhananya begitu. Nah, ini dari kata Asher. Asher itu bahagia ya. Nah, ini kata dasarnya nih, Asher. Makanya ini nama anaknya itu Asher. Asher itu artinya anaknya itu namanya Asher. Asher itu artinya berbahagia. Karena dia bilang, Osri, aku ini berbahagia. Nah, bayangkan pernikahan yang secara logika itu mendatangkan air mata, ya kan? Mendatangkan tangis itu, tidak dicintai oleh suaminya, dan yang dicintai itu istri yang lain, dan itu adik kandungnya sendiri. Bayangkan penderitaan seperti apa. Tetapi dia berkata, aku ini berbahagia, ya, bukan karena suaminya, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan tadi, karena Tuhan yang melihat tadi, ya kan? Karena dia bersyukur kepada Tuhan lagi, dan hidupnya ini penuh dengan kebahagiaan. Wah, jadi kebahagiaannya tidak tergantung pada situasi, kondisi yang membuat seharusnya itu pernikahan air mata ya. Tetapi dia berkata, Osri, aku ini berbahagia. Wah, mantap tidak ini ya? Itu kita renungkan Lea ini, sungguh kecantikan rohani yang luar biasa ya. Di tengah penderitaan, di tengah air mata, kesulitan begitu, dia masih bisa bilang, Osri, aku bahagia. Ya. Di dalam kebahagiaan. Iya. Itu. Makanya anaknya itu Asher ya. Kalau kita baca Mazmur 1 ayat 1, kita ketemu ini. Asri Hais, berbahagialah orang yang kesukaannya membaca Taurat Tuhan dan sebagainya. Itu kata yang sama ini. Asri, Asher ini ya. Asher berbahagia. Ya, ini kalau saya renungkan, wow, betapa luar biasanya Lea ini ya. Dalam banyak hal dia tidak seberuntung adiknya itu, tapi dia mampu hidup berbahagia di tengah penderitaannya itu, dia tetap berbahagia. Ya, oke. Ya, sebab, nah ini ya, Isruni Banot. Ini kalau di perempuan pernah akan menyebut aku perempuan berbahagia. Batikra et Semo, lalu ia menamai anak itu Asher. Ya, jadi ketika ingat nama anak Asher, nah, itu ya bahagia ya. Nama Asher. Kayaknya jarang itu nama Asher di Indonesia ya. Padahal artinya bagus. Bahagia, ya. Bahagia. Wah, mantap sekali ya, hidupnya bahagia. Nah, lanjut. Ya, Bung Kodek. Yuk, aku baca ya. Wayisma Elohim El Lea Watahar Watelet Liya Le Yaakov ben Hamisi. Ya. Lalu Elohim Allah Yisma, Syama mendengar El Lea kepada Lea. Watahar, tahar tadi ya, tahar mengandung, Telet melahirkan. Bagi Yakob kepada Yakob anak laki-laki. Hamisi ya, Hamisi. Saya kata Hamis itu 5 ya. Anak yang kelima.
Nah, anak yang kelima dia beri nama apa ini? Ya. Wah. Tomer, Lea, Watomer, Lea, Nathan, Elohim, Sekari, Aser, Natati, Sifatahi, Sifhati, belakangnya Sifhati, Leisi, Watikra, Semo, Isakar. Oke. Ya. Watomer Lea berkata. Ya, Watomer Lea berkata apa ini? Nathan apa? Beri ya. Elohim, Allah memberi. Nah, ini sekari. Sekari itu dari kata ya sakar. Sakar itu upah ya. Sekari itu upahku. Allah memberi upahku. Aser yang natati atau di mana aser itu ya bisa itu. Natati sifhati, aku memberi, ini dari kata Nathan ya, natati, aku memberi. Natati sifhah tadi ya, hamba perempuanku. Nah, sebagai istri ya. Oh, sorry, kepada suamiku. Kepada suamiku. Aku memberikan budak perempuanku kepada suamiku. Watikra, lalu ia memanggil Semo namanya, atau ia menamai, boleh ya, Yisakar. Nah, jadi si sakar itu ada unsur kata sakarnya ini, upah ya. Nah, kalau kita baca di sini itu Yisakar ya, Yisakar itu sebentar, ada dua ini ya. Nih, origin aslinya itu dari kata ini nasa dan sakar. Nasa itu mengangkat ya. Atau membawa juga boleh ini. And sakar, jadi dua kata ini sebenarnya. Sakar itu dari kata nasa dan sakar. Diterjemahkan he will bring a reward. Nah, jadi ia akan membawa upahku. Nama Yisakar itu. Jadi namanya Yisakar itu artinya itu ya. Ia akan mengangkat atau membawa upahku. Itu. Jadi ada kata sekari ini upahku ini ya. Yisakar, nasa dan sakar ya. Sakarnya upah, yisa ini dari ini diambil dari nasa itu ya menurut tadi itu ya. Dia akan membawa upah itu. Itu nama syakar. Nah, satu lagi, dia masih punya anak lagi yang keenam. Nah, silakan dibaca lagi. Watahar Lea, Watelet dan Sisi, Ayakop. Ya, silakan diartikan. Kemudian lalu Lea mengandung pula. Ya. Melahirkan anak yang keberapa nih? Sisi. 6. Untuk atau bagi Yakub, bagi Yakub. Nah, siapa anak yang ke-6 itu namanya? Ya, kita akan lihat di sini. Dan ya, silakan dibaca agak panjang. Tomer Lea, Sefadani, Elohim Oti, Sefet Tov, Hapaam, Isbeleni, Isi, Ki Yalati, Lo Sisa, Banim, Watikra, et Semo, Sefalun,
Zebulun. Sepulun. Ya, Zebulun. Ya, Zebulun. Oke. What Tomer Lea. Lea berkata. Zefatni. Nah, Zefatni itu, nah ini juga sama nih dari kata Zefet ya. Zafat itu ini. Zafat itu sebenarnya ini kalau bahasa Inggris itu apa itu? Endo atau bestow. Wah, siapa yang ngerti bahasa Inggris? Ini nih. Bestow atau endo. Endo. Memberikan kalau di sini ya. Ini bisa sama kayak Nathan nih artinya ya. Nah, Zafatni ini Elohim. Jadi Elohim itu telah Zafatni memberikan kepadaku Zafatni Elohim Oti. Allah telah memberikan hadiah ini Zefet ini kata bendanya ya. Hadiah atau pemberiannya ini ya. Oti kepadaku Elohim Oti. Allah telah memberikan hadiah yang indah. Oh, Tov ini indah ini ya, Tov ya. Hadiah yang indah. Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Oti itu aku ya. Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Hapaam tadi sudah muncul ya. Hapaam. Sekali ini apa? Yisbeleni isi. Yisbeleni. Nah, kita lihat Yisbeleni itu apa? Ada yang berisik nih siapa? Ya, oke. Ya, Yisbeleni itu dari kata ini ya. Akarnya itu 3 ini, Z sama B sama L-nya. Zazin, Bet sama Lamet. Zafal ini artinya adalah probably to dwell with, tinggal bersama. Ya. Kali ini isi suamiku akan Yisbeleni akan tinggal denganku, ya kan? Kalau itu akan tinggal bersama-sama dengan aku. Sebab Yalati apa? Telah melahirkan. Ya, aku tinya aku ya. Aku telah melahirkan. Aku telah melahirkan. Lo baginya sisa 6 banim, 6 anak laki-laki, gitu kan? Watikra, lalu ia akan menamai atau ia menamai anaknya, memanggil namanya Zebulun. Nah, jadi Zebulun itu dari kata ini, Zafat ini, tinggal, akan tinggal. Yang indah akan tinggal. Kalau hadiah ini Zafat, ZBD, mirip ya, ZBD, tapi ini ZBL. Zebulun ya. Ya, jadi ini sebenarnya mirip ini ya. Zebulun itu hadiah ya. Zebulun, jadi mirip ini tapi ini D, ini L. Nah, jadi Zebulun akan tinggal. Zebulun akan tinggal suaminya. Jadi perjuangannya memang nggak menyerah ini Lea ini sampai anak yang ke-6 itu dia masih berharap suaminya akan tinggal bersama dengan dia. Oke, terakhir, silakan dibaca. Ahar Yalda bat watikrah et sema di Dina ya. Akhar dan akhar itu sesudah ya. Dan sesudah ia ledah dia melahirkan bat ya, bat anak perempuan. Oke. Kemudian dan menamai menamai anak itu
Dina. Dengan Ya. nama Dina. Ya, Watikra et Sema. Dia menyebut nama ayah. Nama perempuan ya. Semah itu dari kata Sem, hanya itu kan karena dia perempuan ya. Menamai, ya boleh. Menamai anak itu Dina. Iya. Kalau Dina itu dari kata itu ya. Jin ya, hakim ya, menghakimi. Itu anak yang jadi dia punya anak berapa itu? Banyak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Anaknya Lea jadinya berapa? 8 dong. 3, 6, 7 dengan wanita ya. Iya, dengan wanita. Dengan Ya. si perempuan. Berapa? 6. 8 apa 9? 6. Tinggal ini ilmunya kodek nggak dipakai, tinggal hitung ini. Ini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini anak 7 toh ini. Ini ya. Ada yang Kayaknya digendong 6 deh. digendong 6 adik tapi tambah kakaknya. 1 perempuan. Tambah 1 tidak. Biasanya dia pakai ilmu melihat gambar ini enggak. Saya udah kasih gambar. Ini budaknya ya, ini anak budaknya. Ini anak budaknya Rahel. Nah, Rahel 2 ya, tapi waktu itu masih 1 kan. Satu lagi kan nanti Yusuf sama Benyamin ya. Ini Yusuf kurang 1 ini. Belum. Bukan masih kecil-kecil. Iya, makanya ilmunya jangan dilupakan itu. Melihat gambar. Oke, sampai di sini. Ini masih ada waktu sedikit ya. Mungkin siapa yang mau komentar ini tentang pelajaran kali ini membuka wawasan kah atau bagaimana, monggo yang komentar sampai kita masih 3 menit nanti tutup. Ya, artinya kan gini Pak, bahwa di dalam setiap penderitaan itu kalau misalnya disyukuri, diserahkan kepada Tuhan, itu sekalipun ibaratnya secara manusia berat tapi dia merasa ringan. Artinya ada hal yang bisa melegakan lah. Nah, kalau misalnya diserahkan sama Tuhan. Makanya saya perhatikan Lea ini kan nama dari anak-anaknya, namanya segala, bahkan satu namanya bersyukur. Artinya dalam penderitaannya pun dia mengucap syukur kan. Jadi penderitaannya itu tidak menekan jiwanya dia dan membuat dia jadi sakit ke apa kan, karena kita tidak mendapatkan informasi seperti itu kan Pak dalam masalah ini gitu. Iya. Ya, mantap sekali ya. Jadi rohaninya itu kuat sekali ya. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaannya. Fokusnya pada Tuhan seperti itu ya. Wah, keren ini kalau buat renungan itu bagus ini. Iya. Dan gini Pak, kebetulan saya dengan istri kan pelayanan konseling. Jadi memang kebanyakan yang kami konseling itu ketika orang itu tidak katakanlah itu betul berjuang dengan kekuatannya, itu akan mempengaruhi fisik jiwanya dan hatinya, dan akan timbul penyakit pasti sudah. Iya, yang sering kami dapatkan nih pasti timbul penyakit. Dan di kasusnya Lea ini kalau kita lihat itu ya sekalipun dia dalam penderitaan tapi betul-betul dia serahkan sama Tuhan, nah akhirnya hal-hal yang negatif tidak terjadi atas dirinya gitu loh Pak. Iya, malah bahagia hidupnya ya. Ya. Ya, luar biasa. Oke, baik. Makasih ya. Itu renungan yang bagus sekali. Tapi waktunya habis, kita tutup dulu. Mungkin bincang-bincang bisa dilanjutkan setelah di closing dalam doa. Monggo Pak Kodek.